Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Naila Gita dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai study case mengenai waralaba The Besto, di mana study case ini menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Indah Putri Aulia. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan audit SDM. Jadi menurut Siagan tahun 2001 ada beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan karyawan, lalu proses rekrutmen dan seleksi, penempatan karyawan, pengendalian kinerja, pelatihan dan pengembangan karyawan serta kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya ada pendekatan audit. Nah, menurut Weather dan Davis tahun 2000 terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam audit SDM. Yang pertama ada pendekatan komparatif, otoritas pihak luar, statistikal, kepatuhan, dan yang terakhir ada pendekatan manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Oke, tadi udah dijelasin sama Jehan mengenai materi-materi awal dari audit SDM. Nah, sekarang kita lanjut ke studi case-nya dari Debesto. Jadi, PT Evalinda Berkah Mandiri adalah sebuah perusahaan yang memiliki hak dagang dengan nama Debesto. Waralaba Debesto ini sendiri merupakan sebuah UMKM yang dibilang cukup sukses nih teman-teman dalam kategori usaha waralaba goreng cepat saji. Nah, visi misi dari Debesto ini adalah menjadi market leader bisnis kuliner fried chicken untuk kelas menengah ke bawah. Sedangkan misinya adalah menjadi sebuah perusahaan yang dapat memberikan manfaat serta jalan kebaikan dan maslahat bagi banyak pihak, meliputi karyawan, keluarga, dan halayak umum. Nah, dari usaha kelima The Besto ini, sudah memiliki lebih dari 255 gerai yang tersebar di seluruh daerah, dan lebih dari 80 gerainya dipegang oleh PT Evalinda Berkah Mandiri. Nah, selanjutnya ada kondisi perusahaan sebelum dilaksanakannya audit. Jadi, perusahaan telah melakukan pengendalian internal atas fungsi SDM dengan mensosialisasikan tujuan dan visi misi perusahaan. Nah, sehingga karyawan itu dapat memahami dan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, perusahaan juga memperhatikan nih kualitas dan kuantitas SDM yang ada meskipun dalam hal kualitas itu terkadang tidak secara rutin ditinjau secara ulang. Jadi, sejauh ini perusahaan juga telah menjalankan praktik yang sehat yakni melaksanakan aktivitas secara operasional perusahaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan walaupun dokumentasi akan setiap hari kegiatannya itu masih kurang baik. Setelah dilaksanakannya audit SDM pada waralaba The Besto dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective, di mana kita membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga area yang tidak memenuhi sasaran ini dapat segera diperbaiki oleh pihak The Besto. Maka dapat diketahui dari kita bagaimana berlangsungnya aktivitas-aktivitas yang ada pada waralaba The Besto. Nah, yang pertama itu ada sumber daya manusia, di mana perencanaan SDM di The Besto ini dipandang tidak efektif nih karena bersifat reaktif dan hanya berfokus pada respon terhadap permintaan mendadak dari divisi lain. Nah, seperti pertama dalam sistem perencanaan SDM ini ditemukan bahwa divisi personal ini tidak dapat membuat perencanaan SDM jangka panjang dalam mencari dan mengolah sumber daya manusianya. Tidak pernah juga membuat keputusan untuk ulang. Ah, jadi yang Santai. Maaf, ya, santai aja. Nggak usah diburu-buru. aman. Nah, teman-teman, setelah dilaksanakannya audit SDM pada waralaba The Besto dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif, di mana kita membandingkan nih hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga area yang tidak memenuhi sasaran dapat segera diperbaiki. Nah, dapat diketahui kita nih bagaimana berlangsungnya aktivitas-aktivitas yang ada pada waralaba The Besto. Nah, yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia, di mana The Besto ini dipandang tidak efektif nih, karena bersifat reaktif dan hanya berfokus pada respon terhadap permintaan yang mendadak dari divisi lain. Nah, apa saja sih yang ditemui di dalam auditnya? Yang pertama, dalam sistem perencanaan SDM ini ditemukan bahwa divisi personalianya tidak pernah membuat perencanaan SDM jangka panjang dalam mencari dan mengolah sumber daya manusianya. Dalam keputusan untuk merekrut karyawan baru biasanya hanya muncul sebagai respon terhadap permintaan dari divisi lain atau kebutuhan mendesak. Selain itu, audit juga menemukan bahwa divisi personalnya juga tidak pernah merancang program untuk menghadapi keadaan darurat seperti libur panjang yang di mana hal itu biasa membutuhkan karyawan yang lebih banyak dari hari-hari biasanya, sehingga perencanaan SDM ini hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan internal tanpa mempertimbangkan faktor eksternal atau perubahan lingkungan bisnis di luar perusahaan. Audit juga menunjukkan bahwa divisi personal ini tidak memiliki standar atau aturan yang jelas dalam menyusun perencanaan SDM. Kriteria perencanaan yang ada hanya berfokus pada pemenuhan jumlah karyawan
tanpa memperhitungkan kualitas atau kompetensi spesifik yang mungkin diperlukan oleh The Besto. Sehingga proses perencanaannya itu kurang terarah dan tidak optimal dalam seleksi SDM yang tepat. Audit merekomendasikan menyusun rencana strategis SDM yang proaktif dan berbasis data. Rencana ini juga dapat mencakup langkah-langkah jangka panjang yang selaras dengan target ekspansi dari perusahaan Besto dan mempertimbangkan kebutuhan operasional yang spesifik untuk setiap periode, termasuk masa-masa dengan kebutuhan tenaga kerja tinggi seperti liburan panjang itu sendiri. Selain itu, divisi personalnya juga sebaiknya menetapkan standar kualifikasi yang jelas untuk perekrutan, membangun sistem informasi SDM yang dapat membantu kebutuhan tenaga kerja secara real time, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala. Nah, selanjutnya rekrutmen. Proses rekrutmen karyawan The Besto ini dinilai sudah efektif dengan beberapa prosedur dasar. Namun, terdapat beberapa temuan audit pada aspek rekrutmen. Yang pertama, emang proses rekrutmen ini sudah sesuai dengan standar, dengan beberapa tahapan seperti pemberkasan, selektif administratif, wawancara, psikotes. Namun sayangnya dokumentasi proses rekrutmen ini masih kurang memadai nih teman-teman. Nah, audit juga menyarankan untuk kita membangun sistem dokumentasi yang komprehensif untuk seluruh proses rekrutmen dari tahapan seleksi administrasi hingga keputusan akhir di mana karyawan itu diterima. Nah, selain itu, sebaiknya perusahaan juga membatasi penggunaan rekomendasi atau menyusun pedoman yang lebih rinci terkait perannya rekrutmen agar kualitas karyawan ini lebih diterima sesuai standar dan sesuai kebutuhan dari divisi-divisi tersebut. Oke, kita lanjut ke pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana pelatihan dan pengembangan karyawan di Debesto ini sebenarnya sudah cukup efektif, tetapi masih perlu ditinjau kembali untuk karyawan lama yang dinilai masih tidak efektif. Debesto ini banyak memiliki program pelatihan terstruktur bagi karyawan baru, di mana mereka melaksanakan 2 bulan di gerai khusus untuk pelatihan karyawan baru ini. Program ini juga mencakup materi dasar seperti peraturan perusahaan, SOP, target penjualan, serta praktik kerja yang langsung diawasi oleh manajer personalia dan karyawan senior. Nah, audit juga menemukan bahwa pelatihan-pelatihan ini berjalan efektif karena berhasil memberikan karyawan baru ini keterampilan dasar diperlukan untuk bekerja langsung setelah ditempatkan di gerai-gerai. Namun, di sisi lain, audit menemukan tidak adanya perencanaan yang baik untuk jenis program yang dibutuhkan secara berkala oleh karyawan lama dari divisi personalia. Dan audit menemukan juga bahwa pelatihan yang untuk karyawan lama ini masih bersifat insidental dan terbatas pada kesempatan mengikuti pelatihan eksternal, sehingga karyawan lama jarang memiliki kesempatan nih teman-teman untuk meningkatkan keterampilan atau memperoleh wawasan baru. Sehingga audit merekomendasikan untuk merancang program pengembangan berkelanjutan bagi karyawan lama seperti pelatihan internal, seminar, ataupun lokakarya yang fokus pada peningkatan keterampilan. Selanjutnya adalah kondisi setelah audit. Nah, sistem penilaian kinerja karyawan Debesto itu mengalami adanya evaluasi dan sasaran perbaikan, yaitu perusahaan telah menetapkan standar penilaian kinerja yang lebih jelas, yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, serta ketetapan waktu kerja. Nah, standar ini menjadi tolak ukur dalam menilai performa karyawan. Namun, meski standar sudah ada, hasil penilaian kinerja nggak secara terbuka nih didokumentasikan dengan seluruh karyawan. Nah, salah satu temuan utama audit adalah bahwa hasil penilaian ini tidak disampaikan kepada karyawan. Jadi penilaian yang tidak transparan ini itu berdampak negatif sekali pada perkembangan profesional karyawan. Jadi mereka tidak menerima umpan balik yang dapat membantu peningkatan kinerja mereka. Lalu sistem perbaikan kinerja di Debesto ini belum sepenuhnya efektif karena tidak memberikan manfaat langsung bagi karyawan maupun perusahaan secara keseluruhan. Jadi penilaian dilakukan lebih untuk menentukan promosi atau mutasi daripada sebagai alat evaluasi berkelanjutan. Lalu ada kompensasi, di mana pelaksanaan audit pada kompensasi ini telah mengalami evaluasi dan beberapa pembaruan yang relevan. Jadi struktur upah di Debesto itu disusun berdasarkan posisi dan jabatan karyawan, serta disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi setiap karyawan itu menerima upah harian yang kemudian diakumulasikan di akhir bulan. Dan perusahaan ini juga telah memberikan tunjangan sesuai ketentuan, termasuk THR yang dibayarkan setiap tahunnya, tapi perusahaan juga belum menyediakan nih bonus tambahan untuk karyawan yang berprestasi dan berdampak pada motivasi kerja. Jadi hasil audit ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan itu akan membawa efek yang sangat positif tentunya terhadap kepuasan kinerja karyawan. Dan karyawan juga merasa puas karena kompensasi dibayarkan tepat waktu melalui rekening bank mereka setiap akhir bulannya. Nah, rekomendasi audit ini mencakup pemberian insentif secara rutin yang bagi karyawan berprestasi untuk meningkatkan
kerja semangat mereka. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, di mana dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, itu bisa dikatakan bahwa peran divisi personalia waralaba de Besto membuat SDM mereka menjadi efektif itu masih kurang karena fungsi perencanaan yang seharusnya menjadi acuan dalam keberlangsungan proses pengelolaan SDM masih sering diabaikan nih oleh mereka. Meskipun begitu, hal praktis seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan karyawan, dan pemberian kompensasi sudah dijalankan secara baik. Selain itu, usaha dalam divisi SDM itu membuat perencanaan untuk membangun karyawan untuk kedepannya masih sangat kurang. Jadi penilaian kinerja harusnya menjadi bahan evaluasi, juga tidak dilakukannya dengan baik. Dan saran dari kami adalah bahwa divisi personalia di Waralaba de Besto itu perlu menyusun standar dan pedoman yang jelas terkait perencanaan SDM. Jadi bisa meningkatkan efektivitas berbagai fungsi lain dari rekrutmen hingga pemutusan hubungan kerja. Jadi untuk memastikan setiap tahapan rekrutmen itu ditinjau kembali oleh divisi HRD di The Besto dan perlu mendokumentasikan proses-proses tersebut dengan baik. Nah, hasil penilaian ini juga idealnya mempengaruhi besar kompensasi yang diberikan sehingga karyawan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Jadi pihak manajemen PT Evalinda ini sebaiknya memahami pentingnya melakukan audit manajemen terhadap sumber daya manusianya agar bisa melihat bagaimana keefektifan dari karyawan tersebut. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.